sharing-sharing firman lah ya. Kita ngobrol aja tentang agenda kerajaan surga lah. Ceritanya seperti itu. Apa yang Tuhan akan buat. Kemudian bagaimana sebetulnya kita sebetulnya sudah harus ada di mana. Kan gitu ya. Dunia sudah di mana, kita ada di mana. Nah, nggak usah perkenalan, mungkin udah pada tahu ya. Bukan besok terkenal, tapi saving time. By the way, berapa lama kita berbicara nih? 30 menit? 45 boleh dengan kesaksian lebih lagi. Oh Boleh. gitu ya, empat puluh Satu lima menit jam. ya. 1 jam. Iya, 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 iya. Ya. Ya, nggak lama-lama lah kita share-share aja. Yang penting kita teman-teman di sini sudah siap untuk tempur ya. Saya bicara sebagai rekan sekerja Tuhan yang bukan kanak-kanak lagi, teman-teman yang sudah pada dewasa imannya, dewasa kerohaniannya. Jadi kita mengajak untuk kita bergandeng tangan, kemudian kita mengerjakan kebenaran-kebenaran Tuhan di negeri Indonesia. The Armor of God saya pilih itu karena banyak Nggak ada sekali musuhnya. anak-anak Tuhan, Nggak dia bunyi bicara malah. tentang kerohanian, tetapi Ya cepet. Harusnya udah bunyi. banyak Nggak, yang tadinya di sini ada. yang tem- yang teman-teman itu dia kalau kita bicara tentang pelayanan, mereka mengerjakan pelayanan, mereka berdoa, tetapi kadang-kadang saya sering temui banyak yang masih berbicara di atas iman katanya. Jadi bukan iman oleh karena dia bergaul dengan Tuhan, dia membaca firman Tuhan atau menghidupi kebenaran firman, tetapi berdasarkan pelayanan as organisasi, pelayanan karena perkumpulan, tetapi pada hakikatnya apakah kita ini benar-benar mengemban agenda kerajaan surga atau kehendak daripada Bapa itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa hafal gitu. Kira-kira apa aja armor of God. Armor of God itu adalah kalau kita bilang kenapa di Alkitab itu anak-anak Tuhan itu digambarkan sebagai prajurit-prajurit Kristus ya. Dia menggunakan armor of God, perlengkapan rohani yang dahsyat, yang luar biasa gitu. Nah, kira-kira kalau memang kita sudah apa namanya sebagai anak. Tapi secara explanation sudah cukup kok menjelaskan apa itu armor of God, apa itu perlengkapan rohani. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini kelihatan wajahnya, bagi yang belum kelihatan nanti mohon izin di-on-kan kameranya supaya bisa saling kenal ini. Jadi nanti kalau suatu saat saya terbang ke Papua atau ke Indonesia Barat, Indonesia Timur, bisa saling Amin. sapa lah. Tapi kalau Ditunjuk, nggak mau Pak. nyalain, tapi kalau nggak mau nyalain kamera nggak masuk surga loh. Mungkin boleh dinyalakan ininya, just say hello. Sambil nunggu teman-teman yang mau jawab. Pendeta tidak boleh jawab. Karena pendeta pasti tahu. Jadi, pastor, pendeta, gembala tidak boleh jawab. Jadi untuk teman-teman eh, pekerja, kira-kira, jangan nyontek, kira-kira perlengkapan rohani itu apa saja? Boleh, Ibu. Silakan. Malu-malu, jangan malu-malu dong. Ayo kita boleh bebas. Saya kasih waktu 1 menit saja. Bu Eli nggak boleh jawab. Bu Eli moderator. Siapa aja boleh jawab, Ibu? Ini tahu semua ini, Cap. Ayo, mari Hah? Tahu ibu-ibu semua. silakan. Cuman malu-malu ya. Bolehlah. Malu-malu. Ada Ibu Dewi, bolehlah Ayo, Ibu Dewi, Ibu Catherine. boleh. Kalau Ibu Siregar, Purnami Siregar, bolehlah Ibu sebutkan. The Armor of Ya. God.
Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap, serta roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat Ya, pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. amin. Baca ya Bu ya. Ya orang aku tanya yang hafal. Yang hafal siapa? Bapak Nyontek Ibu, dikit-dikit. kita ini kan pendoa ya. Kita ini kan pengerja Tuhan. Om, selamat sore. Geser dulu, ada bis, takutnya kena bokongnya. Iya. Ya, itu yang dihitungin Pak. Makasih. Oke, jadi ini aku sambil nyopir sebentar ya. Mindahin mobil sebentar, katanya ada bis mau lewat. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus hafal loh perlengkapan. Karena nggak mungkin dong mau perang kemudian kita baru buka. Setuju apa tidak? Saya lagi di mobil ini. Jadi sambil jalan lah. Jadi Bapak Ibu, kita harus hafal. Buah roh harus hafal. Perlengkapan rohani harus dihafal. Karena itu adalah perlengkapan-perlengkapan rohani kita, di mana kita nih ada di medan tempur, kita nih ada di medan pertempuran. Kalau kita bilang perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi penguasa-penguasa di luar, pemerintah-pemerintah, itu nggak artinya Anda dan saya siap tempur. Anda dan saya siap melakukan pertempuran di medan pertempuran kapan saja, gitu. Jadi saya sarankan untuk para tim doa, itu yang saya bilang, kita jangan sampai menjadi pendoa. Saya bicara di banyak menara-menara doa, karena banyak yang akhirnya cuman ritual. Hanya karena kebiasa berbicara sama Tuhan, berdoa, tapi maaf saya harus bilang, bobot firmannya tidak ada. Ini yang menjadi permasalahan, gitu loh. Sedangkan pertempuran kita ini hanya dengan firman, di mana kita bisa mengalahkan si jahat, kuasa kegelapan itu dengan firman, nggak ada lain. Firman itu harus siap sedia, ya, di dalam mulut kita, gitu loh. Saya baru mindahin mobil. Oke. Jadi saya selalu menghimbau para rekan-rekan, the armor of God itu adalah perlengkapan yang tidak boleh terlepas daripada kita. Gampang aja, dari kepala ke topong keselamatan. Ya kan? Kemudian baju sirah, keadilan, ikat pinggang, kebenaran. Nih kadang-kadang ikat pinggangnya suka kendor. Ya, lampu merah, merah dikit, terabas saja udah mau telat nih soalnya mau pelayanan. Kebenarannya abu-abu, ya kan? Kadang-kadang kita begitu, gitu. Jadi kebenarannya nggak boleh berikat pinggang. Jadi seorang prajurit, saya waktu dididik di dunia penerbangan, ikat pinggang itu utama, suatu kehormatan itu ada di ikat pinggang. Kalau ikat pinggang saya kendor, celana saya turun kendor. Saya tidak bisa sikap, postur saya tidak bagus. Karena dia mengikat antara celana dan baju dalam postur formal, baju official seorang penerbang. Waktu itu di training oleh militer kan, di training oleh TNI Angkatan Udara. Itu ikat pinggang harus kenceng. Jadi badannya terlihat bagus. Nggak bisa ikat pinggang setengah-setengah, kendor gitu. Kayak orang habis makan tuh kekenyangan, ikat pinggang boleh dibuka. Aduh, nggak bisa. Biasanya anak Tuhan kalau udah kenyang, kenyang dengan hal-hal duniawi, ikat pinggangnya dibuka. Biasanya ikat pinggangnya, wah udah kekenyangan nih dengan
keindahan dunia, menikmati dunia, akhirnya ikat pinggangnya kebuka atau terbuka kendor. Disitulah anak Tuhan kadang-kadang dia bermain dengan kebenaran. Dia tidak berdiri teguh di atas kebenaran. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Perisai iman. Perisai, wah itu luar biasa. Tadi perisai iman berfungsi untuk apa? Menangkal daripada panah, ya kan? Kuasa-kuasa jahat, sebetulnya gini Bapak Ibu, sebagai seorang pendoa harus tahu betul bahwa iblis telah dikalahkan. Kepalanya telah diremukkan. Iblis tidak punya kuasa apapun terhadap anak-anak Tuhan. Yang ada hanya tipu muslihat. Jadi pada saat kita memerangi kuasa kegelapan, Anda dan saya sebagai pendoa tidak usah membesar-besarkan kuasa kegelapan. Karena mereka sudah takluk di kaki Tuhan, takluk di kakimu bahwa kuasa daripada Tuhan itu sendiri, kuasa daripada surga telah dipercayakan kepada kita. Jadi peperangan rohani kita adalah tipu muslihat. Tipu muslihat di antara persahabatan, di antara teman, di antara pekerjaan, di komunitas, ada aja. Ya kan? Ada teman yang datang ngajakin gosip. Itu sama aja dengan panah si jahat. Tiba-tiba Anda lagi enak-enak memuji Tuhan, diketok sama tetangga sebelah. Bu, bu, waduh apa kabar? Bu, ngobrol sebentar, bu, ada berita seru nih. Ah, udah. Tanpa sengaja kita kena panah. Kita terima obrolan-obrolan yang sebetulnya nggak penting. Menangkalnya dengan apa? Perisai iman. Iman adalah kebenaran. Iman itu berdiri teguh di atas kebenaran. Pada saat kita tidak punya kebenaran di dalam mulut kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, di dalam segala benak kita, maka perisai itu tidak akan ada gunanya. Perisai itu tidak secara taktis digunakan untuk menangkal. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada teman ngajakin ngomongin orang lain, tolong di stop. Anda dan saya tidak punya hak mendengar masalah orang lain yang Anda tidak tahu ada di situ. Ini rentan sekali orang Kristen, pendoa iya, pemuji iya, pendeta iya, gembala iya, pengerja iya, semua. Tetapi pada dasarnya apa? Kita tidak waspada bahwa itu adalah bagian daripada panah tipu muslihat, daripada kuasa kegelapan yang sudah terkapar, belum mati karena dia harus hidup dan nanti dihukum sama Tuhan, bersama kita juga. Jadi kalau ada orang ngomongin orang, itu salah satu gosip itu yang paling dahsyat menghancurkan suatu komunitas, ya fitnah. Makanya di perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, perintah yang keberapa bicara tentang fitnah itu? Ada yang hafal? Nggak ada. Oh iya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Kadang-kadang kita baru tahu sedikit, kita ngomongnya udah lebih banyak daripada yang mengalaminya. Itu sama aja, komponen-komponen daripada saksi dusta, fitnah, ngomongin orang, belum tentu kebenarannya. Ini mulut benar-benar harus dijaga. Iman itu berdiri di atas kebenaran, di mana perisai iman itu harus dimainkan untuk ditangkal. Kebenaran apa nih yang harus saya terima? Kalau saya berbicara bukan tentang kebenaran, ngapain saya harus berbicara? Saya tinggalkan atau saya stop? Ayo guys, nggak usah ngomongin orang lain lah. We pray for them, kita doakan, gitu. Kecuali orangnya datang sama kita, dia bercerita, itu pun kita juga harus memfilter. Ini contoh-contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan perisai iman. Jadi bukan hanya kuasa jahat bicara tentang saya dulu disantet lah, mengerjakan NTT gitu ya. Ya, bukan itu. Banyak hal yang kita harus berlindung di bawah perisai iman. Kan? Kalau di NTT, di Papua banyak daerah-daerah yang perisainya sudah terbuka, di mana orang datang membawa harta untuk menjawab suatu permasalahan ekonomi, kemudian menjual iman. Ya udah, perisainya terbuka. Karena banyak orang tidak mengandalkan kebenaran. Gitu. Perisai iman. Terus apa lagi? Pedang roh. Pedang roh yaitu
Kembali lagi, firman Tuhan. Kalau kita lihat semua ini adalah komponen-komponen daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anda dan saya harus lihai memainkan namanya firman sebagai pedang roh. Berbicara tentang penginjilan, doa menara doa ini di Papua ini adalah bicara untuk menyiarkan keselamatan atau Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, bangsa Indonesia terutama daerah Papua dan seluruh Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Kalau Anda memberitakan Injil, sekarang banyak orang memberitakan Injil dengan kontekstual. Kita memberitakan tentang Yesus pakai Al-Quran. Nggak masuk di akal bagi saya. Tetapi kalau hanya untuk menjadi persahabatan, untuk menjadi jembatan, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita memberitakan Injil keselamatan menggunakan Quran, satu, Injil memiliki kuasa. Firman Tuhan itu adalah bicara tentang kuasa. Kontekstual menggunakan Quran, firmannya tidak mengandung kuasa. Ini yang harus Anda dan saya paham. Jadi perkataan kita, saya memberitakan Injil kepada pengungsi Afghanistan, Iran, Somalia, Pakistan, orang Indonesia, orang Aceh, dari Sabang sampai Merauke, saya beritakan menggunakan firman. Hari itu mungkin dia tidak percaya, tapi suatu saat, kalau Bapak Ibu memberitakan firman atau nama Yesus kepada diri seseorang, orang itu seperti ini, saya kasih gambaran ya, ini bukan, saya cuma ngambil contoh, waktu bangsa Israel ada di Mesir, dilawat Tuhan, suruh mengoleskan namanya darah anak domba, darah domba. Maka dia tidak akan dilewati oleh kutuk, ya. Sama pada saat kita menyampaikan nama Yesus, firman Tuhan kepada diri seseorang, telinga seseorang, mungkin orang itu menolak. Tetapi orang itu telah dibeli tanda oleh cap jempol Anda, darah Kristus di dahi mereka. Firman telah ditabur. Itu pasti akan diproses. Makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang orang memberitakan Injil dengan argumen kepalanya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Boleh saja, tetapi dahulukan firman. Firman, 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 supaya dia biasa mendengar firman. Yang tertulis. Karena yang tertulis ini sudah teruji ribuan tahun. Oleh karena itu, pedang roh itu Anda seperti menusukkan firman ke dalam telinga seseorang, walaupun secara sadar dia menolak. Dia tidak percaya. Nggak apa-apa. Tugas kita adalah memberitakan. Tugas kita menawarkan keselamatan. Tugas kita ikut di dalam keselamatan, proses keselamatan itu. Berikan keselamatan itu. Mereka, mari katakan kanan kiri Anda. Mereka berhak diselamatkan. Orang lain yang belum mengenal Yesus itu berhak diselamatkan. Sampaikan firman. Mereka yang belum percaya, tusuk mereka dengan pedang. Betul apa tidak? Pedang itu seperti pedang roh itu yang firman itu sangat tajam. Ayatnya ada di mana, teman-teman? Pedang bermata dua. Cepat, cepat. Pedang bermata dua. Bapak Ibu, siapkan senjata. Hafal tidak, Bu? Ya, 1 Ibrani 4 ayat 12. Ada yang bisa baca? 1 Saya Ibrani sambil 4 ayat 12. ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ya. Ayat 13-nya dibaca juga. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Inilah dia. Amin.
Anda dan saya orang-orang benar yang akhirnya diminta pertanggungjawaban terhadap jiwa-jiwa. Saya selalu bilang di mana-mana, saya nggak akan pernah bosen. Jangan pernah diam. Karena bukan hanya Anda dan saya yang berhak menerima keselamatan saja, tetapi orang-orang lain, teroris, orang jahat, pemberontak, pezinah, mereka memiliki hak yang sama dengan Anda dan saya untuk memperoleh kerajaan surga. Anda dan saya adalah agen-agen prajurit-prajurit Kristus, orang-orang militannya Kristus, yang diperlengkapi dengan the armor of God untuk menyampaikan kebenaran ini. Sangat tajam, ya, sehingga dia bisa memisahkan apa saja roh dan tubuh, sumsum tulang, apapun, nggak ada yang bisa. Makanya saya selalu bilang, sampaikan firman kepada telinga seseorang. Sangat simpel, tetapi pertanyaannya kenapa orang Kristen banyak sekali yang tidak mau memberitakan Injil, tidak mau menyelamatkan orang lain, tidak mau ambil bagian. Saya selalu kasih ilustrasi ini seperti yang bulan-bulan lalu saya bicara. Kita ini merasa dipilih Tuhan. Anda dan saya mengenal Yesus dari siapa? Dari malaikat, atau dari Yesus itu sendiri, atau ada orang yang memberitakan Injil sama kita? Kira-kira siapa? Teman-teman pendoa, teman-teman pemuji, padahal engkau dengan doa itu senjata luar biasa. Dengan pujian itu senjata luar biasa. Untuk Anda bisa menyampaikan Injil keselamatan kepada orang. Kita ini semua mendengar nama Yesus dan akhirnya dalam tanda kutip merasa dipilih, itu karena ada orang yang memberitakan Injil sama kita, baik orang tua kita, nenek kita, kakak, sahabat, guru sekolah minggu, pendeta, gembala. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Anda. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang memperdengarkan Injil kepadamu, sehingga engkau masuk di dalam bagian keselamatan. Kalau orang lain memberitakan Injil kepada Anda dan saya, kenapa Anda dan saya tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain? Sedangkan perlengkapan rohaninya dahsyat, tetapi kita nggak melangkah. Gitu. Kenapa kita malu memikul nama Yesus di sini? Malu banget. Takut Pak dibilang kristenisasi, takut Pak nanti saya dianiaya. Bapak Ibu, saya selalu bilang, kemarin juga saya bilang di sini, sekali lagi saya ingatkan, kita dengar khotbah pendeta hebat puluhan kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali. Tetapi kita tidak pernah menghidupi khotbah Yesus di bukit. Ada yang hafal nggak khotbah Yesus di bukit? Khotbah pendeta kita dengerin. Kayak pendeta sudah pernah masuk surga aja. Kau percaya kali sama mulut pendeta. Maaf saya harus ngomong, saya juga pendeta. Saya bilang di mimbar, jangan percaya omongan saya. Tetapi anak Tuhan saya minta untuk apa? Tajam menguji setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Apakah mulut itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Jangan percaya. Ujilah pengajaran-pengajaran. Waduh, saya dapat kiriman video-video khotbah-khotbah yang mengerikan, yang menyesatkan. Anda tidak punya firman yang Anda hafal dan siap Anda pakai sebagai pedang, sebagai perisai, ya, sebagai ikat pinggang supaya Anda berdiri tegap dengan kebenaran. Wah, Anda nggak bisa. Anda terbawa. Apalagi udah dibilang begini sama gembalanya. Saya juga seorang gembala. Anda harus taat otoritas gembala. Saya bilang, di mana itu ayat? Saya bilang begitu. Jangan membodohi jemaat. Saya ingin jemaat, saya bilang di gereja-gereja, mau sampai kapan jemaat jadi domba? Latih jemaat, kumpulkan jemaat, dalam waktu tertentu mereka sudah bisa menjadi gembala di medan pertempuran, di marketplace. Itu tujuan daripada gereja yang sesungguhnya. Supaya mereka bisa menelurkan pemimpin-pemimpin ala-ala Kristus. Pemimpin yang benar-benar segambar dengan Kristus. Itu tujuan daripada gereja. Kalau cuma menghasilkan domba-domba gemuk, tambun, diajak perang, waduh, yang ada guling-guling.
Betul nggak? Bapak Ibu, Bapak ini bawa gambaran daripada armor of God, perlengkapan rohani, itu sangat luar biasa. Orangnya harus kuat. Kita ngomong pedang roh, perisai iman, baju sirah. Tahu nggak baju sirah? Itu baju sirah. Saya waktu apel pagi, kalau kita lagi pakai pakaian dinas umum lengkap, ya, itu dengan jas, dengan misalnya ada wing-wingnya ya, dengan perabotan yang saya bawa, itu baju saya waktu saya jadi taruna, itu cukup berat. Sepatunya sepatu boot, jalan baris berbaris, kemudian marching berkilo-kilo. Ini bukan baju perang, baru jas dipakai untuk latihan upacara. Dari pagi sampai sore kita latihan untuk upacara. Itu rasanya bawa pakai topi, aduh pakai, oh macam-macam. Itu aja udah berat, Bu. Kalau Anda dan saya tidak punya fisik, otot-otot yang kuat, dari mana Anda memiliki otot-otot kerohanian? Dengan Anda melakukan firman, dengan Anda mengerjakan kehendak daripada Kristus, Anda memiliki otot yang kuat. Kalau sudah terbiasa, nanti di surga, otot yang paling kuat, itu mulut. Karena penyembah pendoa itu, otot yang paling kuat, mulut. Tapi badannya enggak. Kita ini cuman bahasa bahasa gambaran hari-hari, kita ini cuman pandai berbicara. Tapi aduh ini dia nih Pak. Dalam Anda mengemban, membawa otot, makanya dibilang apa? Coba kita buka Efesus 6 ya. Coba buka Efesus 6 lagi yang tadi dibaca sama Ibu, ayat 10 atau ayat 13-nya. Bolehlah dari ayat 10 itu, ayat 10 sampai 18. Yuk, kita baca ya. Coba Bapak Ibu, kita bedah. Kenapa saya bilang tadi masalah pedang itu seperti firman itu seperti pedang bermata dua, lebih tajam dibilangnya. Wah, dia menusuk sana sini. Kebenaran untuk Anda dan saya, kebenaran untuk semua orang. Jadi kita harus berani menyatakan kebenaran itu. Efesus 4. Efesus 6, sorry. Efesus 6 ayat berapa? 10 ya. Ayat 10. Ya, perlengkapan rohani perikopnya. Saya bacakanlah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita diberikan kuasa itu spiritual. Tetapi Anda dan saya harus memiliki bejana. Saya masuk. Pernah, Bapak Ibu pernah ke Baduy nggak? Di Baduy itu kami bisa berjalan 5 jam, 2,5 jam. Kalau di Kalimantan bisa berjalan 17 jam, 9 jam. Dalam proses memberitakan Injil, apalagi Papua, aduh saya nyerah deh itu. Luar biasa sekali orang yang memberitakan Injil di sana. Saya sangat respect kepada mereka yang jerih payah memberitakan Injil. Karena apa? Fisik mereka kuat, mental mereka kuat, luar biasa. Dan ini harusnya menjadi mental-mental jemaat, orang-orang yang kuat. Maka dibilang, kuatlah kamu di dalam Tuhan. Sudah dikasih kuasa, kuatlah tubuh, jiwa, dan jasmani, dan mentalitas kita. Memiliki anchor. Anchor itu apa ya? Jangkar yang kuat, mata yang tertuju kepada Kristus, tahu betul apa yang saya kerjakan di dunia ini untuk agenda kerajaan surga. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim atau Allah, terjemahan lamanya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nanti kita lihat ayat 14-nya. Jadi, berdirilah tegap. Bapak Ibu, membawa pakaian atau armor of God. Kalau Anda tidak berdiri tegap, orang Kristen loyo. Aduh, baru bangkrut, Pak. Gimana mau melayani? Saya baru bangkrut, Pak. Ada yang tahu nggak firmannya di mana? Baik, tidak baik waktunya, firman harus diberitakan. Betul apa tidak? Dibilangnya berdiri tegap. Anda dan saya harus punya otot-otot rohani yang terlatih. Yang terlatih. Yuk kita buka, coba 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3.
2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Salah satu boleh baca. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ayat 5. Keren ya ayat 5 nih. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yes, amin. Dibilang kita harus bertahan, sabarlah dalam penderitaan ini yang disebut kuatlah kamu. Karena kita disertai kuasa Tuhan, tubuh memang merosot, tetapi kuatlah kamu. Dalam apa? Mengemban agenda kerajaan surga tentang keselamatan, memberitakan Injil. Perlengkapan rohani ini diberikan kepada kita. Armor of God diperlengkapan sama kita. Untuk apa? Untuk hanya berdoa dan memuji Tuhan. Enggak. Untuk berperang. Untuk menghadapi dunia ini yang akan dibinasakan, yang akan binasa, di mana Anda dikirim oleh Tuhan sebagai pasukan elit untuk menyelamatkan dunia. Perlengkapan rohani. Betul? Kita buka 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dua Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya. Kenapa Paulus suka menggambarkan anak-anak Tuhan itu prajurit? Kiasannya itu prajurit-prajurit yang gagah loh. Memang iya. Nggak laki, nggak perempuan. Di dalam kebenaran, itu yang disebut dengan salah satunya ya, adalah lemah lembut. Orang yang tidak bisa ditawar, dia berdiri teguh di dalam kebenaran, dan dia setia mengerjakan kebenaran itu. Itu namanya lemah lembut. Ini kenapa saya kasih firman-firmannya gini, kenapa? Soalnya banyak orang suka milih-milih. Mau melayani Tuhan tapi milih-milih. Yang gua suka apa? Gua sukanya main musik untuk Tuhan. Ya udah, kemudian dicap itu sebagai suatu pelayanan. Saya kasih tahu sekali lagi, menurut Alkitab, pelayanan kalau tidak bersentuhan dengan nyawa, jiwa, dan diri seseorang, kita belum melayani. Gitu loh. Tapi dengan musikmu, engkau memberitakan Injil di jalan, engkau nyanyi di mobil, engkau nyanyi di angkutan umum, orang mendengar engkau memuliakan Tuhan, baru di situ pujiannya dipakai sama Tuhan menjadi dahsyat. Doa-doanya juga doa-doa apa? Ada orang miskin di jalan, apa yang bisa saya bantu? Bolehkah aku bersyafaat dengan Tuhan untuk masalahmu? Tawarkan doa kepada mereka-mereka yang belum kenal Tuhan, punya masalah itu paling enak. Saya masuk ke pedalaman suka bawa tim penginjil, dokter, tim dokter untuk memberitakan Injil maksudnya. Itu kalau obat sedang habis, satu-satunya saya tawarkan apa? Doa. Dalam proses pelayanan medis ke pedalaman yang paling kuat adalah tim dokternya juga pendoa, tim dokternya juga mereka anak Tuhan. Disitulah banyak orang dijaring dan menjadi percaya. Nah itu baru dahsyat. Tetapi kalau kita berdoa,
Saya selalu bilang, kalau doa tuh hanya kebiasaan kita dipakai dalam kumpulan-kumpulan kita yang tidak pernah mendengar, yang sudah mengenal Yesus, doa itu tidak memiliki tujuan. Doa itu adalah perkataan Anda di hadapan Tuhan di depan musuhmu. Ingat baik-baik. Bersyafaat itu, kalau kita mempelajari bangsa Israel, mereka berlutut berdoa di depan musuh. Kenapa menjadi dahsyat? Karena mereka melihat kita orang percaya berkata-kata dengan Tuhan di hadapan orang yang belum mengenal. Katakan doa di depan orang banyak. Naikkan pujian dan permuliakan Tuhan di dalam hidupmu di depan banyak orang. Gitu. Kita lanjutkan Efesus tadi, boleh dibaca. Kita Efesus 6 yang tadi ya. Terus kasut yang rela memberitakan. Nah, ini dia nih. Problem kalau udah di sini nih. Kasut yang rela memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jadi ada ketopong, baju zirah keadilan dihafalin, gampang dari kepala. Ketopong, baju zirah, dada nih baju zirah. Ikat pinggang, perisai iman, pedang roh, ya. Kemudian kasut yang rela memberitakan Injil. Kuatlah kita berdiri tegap, ya. Nanggung penderitaan, kita harus kuat. Makanya khotbah Yesus di bukit Matius 5 ayat 1 sampai 12 atau 3 sampai 12 tolong dihafal karena itu peluru dan amunisi bagi Anda dan saya untuk kita bisa menderita dan berjalan mengemban kerajaan sorga. Ini penting sekali. Ayat 15, kakimu berkasutkan. Boleh dibaca, Ibu? Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Ya, ayat 18 saya bacakan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Gitu. Doa itu jangan identik, kalau doa itu kan bahasa Arab ya. Aslinya doa itu kan bahasa Arab ya. Jadi doa itu menaikkan permohonan. Apakah orang Kristen hanya menaikkan permohonan saja isi doanya? Kan tidak. Dia lebih pada pembicaraan dua arah. Saya bilang kata yang tepat converse. Converse itu berbicara dua arah. Jadi konteks doa itu aslinya itu menaikkan permohonan, itu namanya doa. Jadi sedikit bahasa Indonesia belum punya tuh converse dalam bahasa bakunya dua arah itu apa? Belum dibuat. Saya bilang bersyafaatlah. Artinya apa? Bertukar pikiranlah dengan Tuhan. Gitu. Sebagai pendoa, ya, kita tidak hanya memohonkan sesuatu. Kuat dalam syafaat, kuat dalam pembicaraan dengan Tuhan. Tuhan, strategi apa lagi yang harus kupakai untuk memberitakan Injil di sini, di sana, di situ. Apalagi yang harus kukerjakan bagi bangsa Indonesia, bagi daerah-daerah yang dirambah oleh Islamisasi. Tuhan, beri saya tanda, beri saya, kita berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Karena bahasa Indonesia baku berbicara dua arah itu nggak ada. Jadi makanya bahasa Inggrisnya converse, betul, conversation, converse dua arah. Tapi bahasa Indonesia berbicara. Tapi kan itu terlalu panjang. Kalau doa kan pendek. Mari kita berdoa. Maksud kita, mari kita berbicara. Dan memang harus dibuatkan bahasa yang baku gitu. Karena doa itu identik dengan hanya memohon. Hebatnya orang Kristen, dia lebih banyak pakai doa nyuruh Tuhan. Nah ini bagi teman-teman yang pendoa syafaat. Jangan biasakan nyuruh Tuhan. Bilang sama Tuhan kalau kita sebagai pendoa-pendoa atau warrior-warrior Tuhan diperlengkapi oleh perlengkapan rohani yang dahsyat. Tuhan, apalagi yang harus kukerjakan bagimu? Ajar aku kuat untuk menghadapi penderitaan ini. Filipi 1 ayat 29, tolong dibaca.
Jangan sampai iman orang Kristen cuman pandai dengan iman dan doa, nyuruh Tuhan. Waduh, jangan. Kita pendoa syafaat, pemuji. Kita adalah pelaksana kehendak hati Tuhan. Kita pelaksana perkataan daripada Tuhan. Sangat terhormat apabila pada saat kita memberitakan Injil, kita mengemban kepercayaan-kepercayaan ini dengan jerih lelah menggunakan perlengkapan-perlengkapan rohani, armor of God, nggak kenal lelah, kita bekerja tanpa syarat, tanpa upah, ya, setia. Dulu mungkin saya pernah cerita sama Bu Eli itu tentang bagaimana saya berdoa, Tuhan, sekalipun aku sakit, aku akan tetap mengerjakan pekerjaanmu sampai tuntas. Gitu. Dalam keadaan saya terpuruk pun, saya bilang, Tuhan, terima kasih buat keterpurukan ini. I will not disappoint you. Saya tidak akan mengecewakanmu. Itu doa-doaku. Sampai saya pernah bilang, sering saya bilang, Tuhan, nggak usah pusing dengan keadaan saya. Nggak usah pusing dengan masalah hidup saya. Saya akan selesaikan permasalahan hidup dan saya akan tetap mengerjakan kehendakmu sebagai prioritas dalam hidupku. Itu saya berdoa seperti itu. Aku sampai sekarang nggak pernah minta sedikit pun sama Tuhan. Saya selalu bilang di pembicaraan yang sebelumnya, saya juga selalu bilang kan, saya ini malu minta sama Tuhan. Apa sih yang kurang dari Tuhan buat bagi kita? Yesus buat bagi kita. Ya kan? Anda nanti dimahkotai, Anda diberikan tahta, Anda diberikan kemuliaan. Dari zaman sekarang sudah menerima kemuliaan. Kekudusan Anda diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan, pengampunan dosa, karakter-karakter ilahi dikembalikan kepadamu. Yesus mati di kayu salib, dipaku luar biasa. Masih aja direpotin. Tuhan, besok saya mau ujian, tolong saya. Tuhan, anak saya besok mau sekolah, lindungi Tuhan. Tuhan, besok saya mau naik Lion Air. Aduh, kalau udah naik Lion Air tuh kayaknya Sadar Mesa Abednego aja minggir tuh ya. Nggak berani naik Lion Air ya. Aduh, mau naik Lion Air aja butuh doa syafaat berbulan-bulan, berminggu-minggu. Takut amat. Oh, ini fakta. Kita sebagai pendoa-pendoa, ini banyak kekurangan kita yang harus dibenahi. Saya bilang gini, naik Lion Air, Tuhan, jadikan aku berkat di pesawat ini. Nah gitu dong, punya visi yang jelas. Jelas gitu loh hidupnya mau ngapain. Gitu. Saya selalu bilang sama Tuhan, you are more than enough, God. Yesus, engkau lebih dari cukup. Ini saatnya aku membuktikan. Aku menghidupi kasih-Mu. Aku menghidupi teladanmu. Itu doa prajurit. Kalau doanya masih minta-minta aja, anak kecil tak suruh doa. Nggak usah orang dewasa. Jemaat bertahun-tahun diajar, minta ini, minta mobil, minta pesawat, minta ini, minta harta, minta rumah, minta kesuksesan, minta tabungan, minta apa aja. Saya bilang, kita ini cuma jago meras Tuhan. Kita ini bukan prajurit. Mana ada prajurit yang berani minta sama komandannya? Nggak ada yang berani. Bukan karena nggak berani, karena dia respect sama komandannya. Aku ada untuk melayani kehendak daripada komandanku. Itu prajurit. Dahsyat. Jadi pendoa yang dahsyat, pemuji yang dahsyat tanpa syarat. Gitu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Dikaruniakan kepada kita, diberikan kekuatan, diberikan anugerah, diberikan karunia untuk kuat dan menderita mengiring salib Yesus. Ini nggak dihidupi. Jemaat itu hanya diajar untuk gimana apa yang Yesus bisa buat gue dapat. Saya selalu pakai kata yang sangat tegas, pesugihan in the name of Jesus. Iya kan? Pesugihan pakai nama Yesus. Pokoknya gua peres dah Yesus apa yang dia bisa kasih buat gua. Gua minta semuanya in the name of faith di dalam doa. Wah, ini prajurit yang udah tadi saya bilang yang udah kekenyangan, gembrot, ikat pinggang kebenarannya dibuka. Udah duduk-duduk. Nggak buat apa-apa.
Nggak satu pun jiwa pernah dituai, diselamatkan, dibaptis oleh tangannya sendiri. Mau masuk dari surga mana? Kita ini hanya dinilai dari buah. Buah itu menyatakan bahwa Anda orang percaya apa bukan. Buah itu menunjukkan Anda orang beriman apa bukan. Buah-buah kebenaran. Kita baca Yohanes 14 ayat 21. Kalau cuma minta-minta, semua agama ngajarin sama. Nggak usah pakai Yesus. Di luar sana banyak konglomerat. Nggak kenal Yesus, kaya raya. Banyak orang tidak kenal Yesus, sukses hidupnya. Di atas rata-rata orang Kristen. Banyak. Tetapi kita punya agenda yang mulia, itu yang membedakan Anda dan saya. Saya selalu pesan di mana-mana, di menara doa-doa besar. Saya bilang, kerjakan apa yang dunia dan iblis tidak bisa kerjakan. Itulah kenapa engkau diberikan perlengkapan rohani dan iman dan kebenaran dan rohnya dia sendiri. Untuk mengerjakan yang dunia tidak bisa kerjakan dan iblis tidak mungkin kerjakan. Apa itu? Keselamatan. Nggak usah bertele-tele ngomong masalah iman, masalah kebenaran. Dunia tidak peduli keselamatan orang lain. Iblis apalagi, dia malah ingin membinasakan. Kerjakan itu, fokus di situ. Sebagai pendoa, pemuji, pemberita, gembala, penginjil, semua fokusnya kepada keselamatan. Dengan perlengkapan rohani, maju ke medan peperangan. Menangkan peperangan itu. Kalau Yesus dahsyat, dia juga menuntut Anda juga dahsyat. Kenapa? Di dalam dirimu ada roh dia yang luar biasa. Yang tinggal bersamamu. Jangan hanya sebagai pemuji mengagumi kedahsyatan Tuhan, tapi hidup kita tidak dahsyat. Saya selalu bilang, karena engkau telah diberikan kuasa, kuasa itu untuk memberitakan Injil, keselamatan, kesembuhan, apapun mujizat keluar. Orang Kristen jangan cari mujizat lagi. Engkau menjadi pemberita atau pemberi mujizat kepada orang. Itu yang benar. Jangan nyari berkat lagi. Engkau harusnya menjadi berkat bagi orang lain, sebagai bangsa, sebagai kota, ya kan, berkat kepada provinsi. Harusnya sudah di situ. Kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, gue masih naik motor, Tuhan. Aduh, Tuhan, gue nggak punya motor, gue masih naik sepeda, jalan kaki. Gimana gue mau dipakai Tuhan? Memberitakan Injil itu orang di sekitar kita terlalu banyak. Saya selalu bilang, pelayanan gak usah dicari-cari. Banyak sekali di sekitar kita. Kita aja tutup mata. Kalau pelayanan tidak ada di panggung, kita nggak pernah mau ambil bagian. Dilihat orang banyak. Tapi pelayanan yang tersembunyi, hanya Tuhan yang lihat. Ambil bagian sebagai prajurit di medan pertempuran. Dan menang. Harus menang. Gitu. Yohanes 14 ayat 21. Nggak kerasa udah hampir mau 1 jam, jadi ngoceh aja. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Iya, barang siapa mengasihi Yesus, dia apa? Memegang perintah, memegang perkataan, memegang kebenaran, dipegang di dalam hidup, di dalam tangannya, di dalam mulutnya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam rohnya. Dan dia lakukan, makanya otot-otot daripada rohani Anda kuat untuk memanggul seluruh perlengkapan rohani. Dah, kalau kebenaran aja masih kanan kiri, perlengkapan rohani cuma kayak hiasan. Jadi kita ini cuma kayak mannequin. Mannequin tuh patung yang ada di toko-toko itu dikasih perlengkapan rohani, tapi nggak bisa menggunakannya. Cuma bunyi kelontang, kelontang, kelontang gitu doang. Orang Kristen banyak tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu dia. Kan dibilang di Alkitab kan kayak gong yang bergemerincing, cuman ngoceh aja tentang kerohanian, spiritual performance yang dibuat sama orang Kristen hanya ritual-ritual yang dikedepankan. Tetapi faktanya ketemu sama orang yang berbeda iman, udah keder, dengkulnya udah menggigil, nggak tahu mau ngomong apa. Ini fakta.
Yuk kita buka Markus 8 ayat 31 sampai 34. Ayo Bapak Ibu, Injil ada di dalam hatimu, Injil ada di dalam benakmu, Injil ada di dalam rohmu, Injil ada di dalam mulut pikiran kita. Sampaikan itu. Firman Injil, kabar itu adalah seperti pedang yang menyelamatkan orang banyak. Pertempuran kita. Nggak usah urusin iblis. Iblis pasti minggir. Saya kasih tahu. Wah, lihat Anda. Wah, itu lihat namanya Ibu Deborah. Jalan pakai perlengkapan rohani di Papua. Weh, minggir semua. Nggak usah ditengking-tengking. Iblis ngeliat Anda berdiri tegap. Berkonvers. Ya, ini saya pakai bahasa Inggris. Converse. Tiap hari ngobrol sama Tuhan. Proyek-proyeknya Tuhan. Ya, bukan proyek Anda mau menikmati dunia. Urusan kita mulu yang dibawa sama Tuhan. Urusan anak lah, urusan cabai lah, urusan listrik lah. Buset lah. Ya kan? Aduh, suaminya makannya 3 piring. Aduh, nggak usah dibawa syafaat sama Tuhan. Nikmati aja pilihanmu. Istri gonggong ya udah pilihanmu itu. Udah nggak usah dibawa ke dalam Tuhan. Nggak bisa diapa-apain. Hidungnya nggak mancung, nggak usah disyafaatin. Nggak bisa mancung, udah. Nikmati saja. Ya kan? Tetapi pekerjaan Tuhan harus berjalan. Gitu. Bersyafaat sama Tuhan. Iblis minggir. Saya kasih tahu. Anda nggak usah tengking-tengking. Melihat Anda berjalan dalam kebenaran. So, gini. Doa atau gini, doa itu istilahnya gini ya. Oke lah, sementara masih pakai kata doa ya. Doa menjadi berkuasa pada saya bilang, doa orang benar besar kuasanya. Tapi harus orang benar dulu. Yang bisa membawa perlengkapan ini adalah orang yang menghidupi, menikmati kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Sudah dikasih, udah diberikan, pelihara, keselamatannya dipelihara. Orang-orang yang ototnya kuat, dia akan berdiri tegap bawa itu semua perlengkapan rohani. Makanya saya bilang, saya ketemu orang Kristen nengking-nengking set. Kemute, Cap. Kemute suaranya, Cap. Maaf, Cap. Suaranya kemute. Mic-nya. Maaf, Cap. Suaranya kemute. Silahkan dibuka. Ini kita harus hidupi betul. Kalau jadi prajurit yang tahu betul seberapa besar kuasa yang dipercayakan kepadamu. Jadi jangan punya iman buta. Masuk ruangan gelap dalam nama Yesus, darah Yesus. Nggak usah. Keberadaanmu ini mengusir kegelapan. Karena engkau adalah terang. Gitu loh. Belum lihat perlengkapanmu. Wah, itu perlengkapan yang sama yang dipakai oleh Yesus untuk menginjak iblis. Asal tahu perlengkapan rohani ini. Itu adalah gambaran daripada Yesus sendiri. Kebenaran-kebenaran yang dia buat, keadilan yang dia buat. Ya, apalagi pedang roh firman dia punya. Pada saat dia dicobai oleh iblis, Yesus ngomong apa? Ada tertulis. Dia hafal firman. Ada tertulis. Gitu loh. Jadi Yesus pun menggunakan pedang roh, pedang bermata dua yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu, yaitu firman Tuhan. Senjatamu cuman itu. Perlengkapan ini adalah perlengkapan yang Yesus pakai untuk menginjak iblis. Jadi, kalau anak Tuhan, sebagai pendoa, pemuji, pengerja, gembala, melihat apa namanya wibawa Tuhan, siapa yang bisa berhadapan dengan Anda? Nggak ada. Gitu. Hidupi ini Bapak Ibu. Jangan jadi klise. Jangan punya iman klise. Moralitas Anda diganti dengan moralitas Yesus. Jangan Anda tutupi. Saya selalu bilang, yang lalu juga saya bilang, moralitas, karakter, sifat. Buang. Ganti dengan sifatnya Yesus. Ganti dengan karakternya Yesus. Ganti dengan kebenarannya Yesus. Gitu.
Yuk kita buka Matius 5. Tadi saya suruh buka ayat apa ya sampai lupa tuh. Ada nggak? Markus 8 Ya, ayat ayat 31 sampai 31. 34. Habis ini kita tutup. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Amin. Amin. Sangat jelas bicara tentang penderitaan. Petrus bilang, sus Tuhan, kamu nggak perlu mati. Langsung dihardik. Iblis yang dihardik dari diri Petrus. Padahal Petrus mungkin nggak bermaksud begitu ya. Karena kegenapan itu harus dikerjakan. Tetapi Yesus bicara tentang penderitaan. Yesus bicara tentang apa? Pikul salib. Ikut menderita. Karena seperti Paulus bilang, penderitaan yang kau terima hari ini tidak akan sebanding dengan apa yang kau terima kelak. Kita buka Matius 5. Seorang prajurit pendoa pengerja. Kita nggak hanya pengerja. Ini untuk semua jemaat yang ada di tempat ini. Khotbah Yesus di bukit. Hidupi, dibaca, kalau bisa dihafal. Jangan sampai nanti masuk di surga. Oh, tunggu malaikat tanya. Oh, sering dengar khotbah dari Pak Pendeta ini. Iya, dari ini, itu pendeta besar semua ya. Iya. Waduh, kamu masih ingat khotbahnya? Masih. Gila ditanya, masih ingat khotbah Yesus di bukit? Waduh, nggak pernah baca. Ya, Matius 5. Tolong dihafal Matius 5 tuh ayat 1 atau 3 sampai 12. Saya mengajak untuk Bapak Ibu baca yang 10, 11, 12. Untuk memikul namanya the armor of God, Anda harus selesaikan yang satu ini. Amini namanya martir. Baru doanya dahsyat, pujiannya dahsyat, keberadaanmu dahsyat di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Iblis kocar-kacir sudah pasti, nggak usah ditengking. Baru mau ngomong, baru gitu aja iblis sudah guling-guling. Ya, yuk kita baca Matius 5. Matius 5, mulai dari ayat 1 atau 10? Oke. Boleh yang 10, 11, 12. Oke. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Amin. Persiapkan hal yang satu ini. Yesus udah mesen, Yesus udah ngajarin ke murid-muridnya untuk dia bisa memikul salib, memikul penderitaan. Kenapa? Sangat Bahkan terhormat. It's worth it untuk Anda ikut menderita bersama Kristus. Menderita sebagai prajurit Kristus. Kenapa? Jiwa itu, satu jiwa saja sangat mahal di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Yesus turun demi jiwa untuk diselamatkan. Itu penghormatannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ikutlah menderita. Yesus sudah ngomong. Bapak Ibu sering-sering baca khotbah Yesus di bukit. Itu luar biasa. Hidupi ini, persiapkan dirimu, karena perlengkapan itu telah diberikan. Problemnya digunakan apa tidak? Ini pertanyaan. Jangan sampai perlengkapan rohani yang begitu hanya kita pahami sebagai teori. Tetapi dalam hidupnya kita kalah mulu.
Kalah mulu gitu. Menanglah kepada diri seseorang yang terbelenggu kegelapan. Wahyu 3:21, mungkin Ibu Eli udah sering saya ceritakan tentang hal ini, tetapi saya suka sekali. Wahyu 3:21 untuk Bapak Ibu baca, karena inilah reward tertinggi yang Tuhan kasih kelak. Boleh dibaca Wahyu 3:21. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Yesus telah menang terhadap Anda dan saya. Anda pun harus menang kepada mereka-mereka yang masih di kegelapan, yang belum mau menerima dan percaya kepada pengorbanan Yesus. Kemenangan ini yang membuat Anda didudukkan di tahta yang sama dengan Kristus. Itu jatahnya prajurit. Itu jatahnya orang yang mau berjerih lelah memikul the armor of God. Sekali lagi, selamat melayani, selamat berdampak, selamat mengerjakan kehendak hati Tuhan. Jangan ritualis, tetapi kristualis. Kehidupan Kristus yang Anda kerjakan. Tanya sama orang, apa yang Anda lihat dari apa yang saya buat? Adakah orang yang bilang, saya melihat Kristus di dalam dirimu? Itu ujilah dirimu. Apakah orang bisa melihat Kristus di dalam dirimu? Dan orang bisa merasakan kasih Kristus melalui hidup kita. Ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk apalah ya, menganggap remeh atau apapun, tetapi kita membangun. Kita harus makan makanan keras. Doanya Tuhan cambuk aku, Tuhan gebuk saya kalau saya lalai. Karena pengajaranmu indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih, Cap, untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya. Kita tercelik ya, segar terus. Segar dan semangat dengar firman Tuhan ini membangun sekali. Ya, ini sesuatu yang sifatnya sebenarnya sehari-hari ya, tidak berat kalau untuk kita cerna, sangat ya mudah untuk kita pahami. Tapi memang pelaksanaannya yang tidak selalu bisa kita menang di situ ya, tidak selalu menang di situ. Ya, ini sebuah tantangan juga. Setiap kali mendengar seperti ini, rasa tertantang ya untuk kita ya menghidupinya tentu. Ya, sebagai pendoa itu nggak usah doa. Tapi kalau udah kenakan selengkap senjata Allah itu menarik sekali. Udah kenakan selengkap senjata Allah, iblis lari, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita komat kamit di sana dan sebagainya, tengking-tengking ya, seperti kata Pak Kapten di sini. Ya, iblis lari. Itu memang sesuatu yang kristualis ya. Jadi sesuatu yang faktual yang terjadi ya. Ketika sedang bersemangat dalam pergi berdoa keliling, saya sering sekali mengamati dan membuktikan ya, dengan firman Tuhan itu kita asal taat dengan firman, melakukannya di lapangan. Kita nggak banyak doa yang kayak wow berbusa-busa gitu Bapak Ibu. Saya bisa mengalami bagaimana turun aja ke lokasi tempat di mana kita memang sudah doakan ya, akan berdoa keliling misalnya di tempat itu, kita udah lihat terobosan terjadi Bapak Ibu. Jadi kayak kita nggak usah harus melakukan begitu banyak usaha ya di lokasi tempat pelayanan yang kita tuju. Di sana nanti kita udah lihat bagaimana respon masyarakat. Kita sudah lihat bagaimana ada jiwa-jiwa yang sangat kayak merindu-rindukan ya. Ketika kita hadir di situ mereka sukacita sekali. Matanya tuh berbinar-binar, bercahaya gitu ya. Dan kita ngobrol dengan mereka.
mereka antusias ya, mereka happy, apalagi beritakan Injil, tidak ada penolakan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu sangat menarik sekali buat saya. Maka itu waktu sedang rajin-rajinnya pergi berdoa keliling, karena untuk tim kami pergi doa keliling itu berarti kita biasanya melakukan peperangan rohani di tempat itu, ke tempat-tempat misalnya eh, tempat penyembahan berhala ya, atau tempat yang miskin, tempat-tempat kumuh seperti itu. Dan kita dalam mapping mendapati daerah-daerah ini adalah daerah-daerah di mana kita harus melakukan peperangan rohani. Dan saya dapati dan saya juga berbagi kepada teman-teman dalam waktu kita mempersiapkan diri, ya ini Efesus 6 ini nyatu dengan diri kita ya. Jadi bukan dengan kata-kata, tetapi menyatu dengan diri kita. Ada kerelaan, ada pedang firman tadi yang kita hafal ya dalam diri kita. Kemudian kasut kerelaan, melayani itu dengan rendah hati, dengan rela, ya, selengkap senjata Allah ini. Dan mendapati itu tadi Bapak Ibu. Hasilnya ya, hasilnya itu apa yang kita rindukan kita alami di sana. Ya, kalau kita pengen bertemu dengan gereja-gereja yang bersama-sama nanti dalam satu program, kita akan lihat mereka bersatu bersama-sama dalam program yang kita susun di situ. Dan endingnya selalu, dan saya minta kepada para pendoa juga untuk melakukan, untuk mereka praktekin juga. Apa endingnya? Selesai doa keliling, harus beritakan Injil. Dan selesai melakukan itu semuanya, pasti jiwa itu terima Injil, terima Yesus. Ya, itu luar biasa. Ya, di sini bukan mau berbangga hati atau mau pamer-pamer, tidak Bapak Ibu ya. Amin. Kami pergi doa keliling ke satu negara di Cina. Setelah melakukan doa keliling di tempat-tempat di mana kita dalam mapping kita dapat ya, kita akan doa di sini, di titik ini. Kita dapati di situ semua tempat itu bisa kita jangkau. Masyarakat di sana happy sekali. Dan pulangnya jarahannya puluhan jiwa, Bapak Ibu. Amin. Orang-orang yang kita temui itu mereka sangat antusias, pegang tangan kita begini. Kita ngomong aja dalam bahasa Chinese nggak bisa gitu ya. Kita cuma bisa bilang Jesus I need. Udah orangnya nangis. Pegang tangan kita, wow, berderai-derai air mata. Dan lalu kita bilang, dah, Musa, layani. Kalau udah yang ketemu kayak ini, Musa, layani. Satu datang kepada Tuhan. Amin. Melalui hamba Tuhan setempat. Ya, jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Kapten ya, itu sangat realistis. Itu real maksud saya. Amin. Ya. Dan ketika teman-teman pendoa lain, saya bilang, kita nggak usah kayak doa keliling itu terlalu di udara. Ya kan? Mendarat. Amin. Buktikan bahwa doamu berkuasa adalah selesai engkau doa, harus ada jiwa yang selamat yang datang kepada Tuhan. Amin. Jadi di sini mungkin beberapa teman sudah mendengar beberapa kali saya bilang kepada teman-teman para pendoa keliling, para pendoa, bukti bahwa doamu berkuasa adalah selesai doa ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Dan Amin. melihat hal-hal ini terjadi dari Thank you. pengalaman gitu ya, Cap, saya kemudian minta kepada Tuhan. Tuhan, Thank you. Yes. setiap kali melakukan doa keliling ini, saya minta jiwa. Amin. Saya minta jiwa. Dan Wow. betul, terbukti sekali. Selesai Amin. dengan itu semuanya, paket semua program kita selesaikan di lapangan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan sebelum pesawat, sebelum kita ke bandara, walau waktu yang sudah sangat mepet sekali. Ini Tuhan Yesus tuh baik sekali. Waktu nih kadang-kadang kita doa keliling, wah waktu ini tiket hari ini kita harus berangkat, kita harus ke bandara. Di bandara kah ketemu orang, terima Yesus. Di jalan kah ketemu orang, terima Yesus. Dimanapun Amin.
Pokoknya hadiah untuk kota itu, jiwa datang kepada Tuhan, pasti dikasih. Dan kalau itu udah dapat, baru kita bilang, yes. Tapi kalau habis udah keliling, biasa-biasa aja. Orang juga nggak ada ngaruhnya. Orang lihat kita di bandara biasa aja. Kita datang dan pergi itu nggak ada kesan. Itu sesuatu something wrong. Jadi itu berbagi sedikit dari firman yang disampaikan ini secara pengalaman kami bagikan seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Pak Fernando ada? Saya Ya, Bu Eli. Oke. Ibu ya. Nanti setelah Ibu Purnama ya, Pak Fernando. Ini penginjil kita di Hong Kong nih, Pak. Nah, silakan Bu Purnama. Salam buat Hong Kong. Terima kasih Pak Riko buat kebenaran firman yang hari ini sangat memberkati kami semua, terlebih saya ya, di mana Pak Riko memberitahukan mengenai senjata Allah. Kalau kita memang menyadari roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, kemanapun kita tidak pernah takut, karena kita tahu siapa diri kita. Meskipun seperti Pak Riko katakan tadi ya, kalau ngelihat yang gelap takut atau bagaimana, kita yakin saat kita berada di satu tempat yang menyeramkan, iblis itu akan menyingkir, karena dia tahu siapa identitas kita, kita adalah anak Allah. Dan tadi juga Pak Riko bilang, doa kita itu meminta-minta, banyak yang hanya meminta kepentingan kita. Sementara itu adalah doa anak-anak, seperti Pak Riko katakan tadi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah, kita tahu apa yang dimiliki Bapa di surga itu menjadi milik kita, kita hanya tinggal mengingatkan dia dengan deklarasi firman, mengucapkan firman. Karena firman itu hidup dan berkuasa, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan juga tadi Pak Riko juga mengatakan ya, dimanapun kita berada, kita harus mengimpartasikan kuasa itu. Kemarin, tidak secara kebetulan, saya bertemu dengan satu masalah ya, ada orang yang kerasukan seperti itu. Dan saya hanya deklarasikan firman, dan iblisnya kalah. Karena kita tahu, roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Dan kita harus katakan bahwa ada kuasa dalam darah Yesus. Kita menang karena kita bersama dengan dia. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Karena Tuhan katakan kita adalah pemenang, umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan ini yang bisa saya bagikan, Pastor Riko, saya juga diingatkan ya harus membaca dan menghafalkan serta melakukan firman itu. Karena melalui kuasa firman itu, Tuhan sangat diingatkan kembali dan sangat senang bahwa firman-Nya itu benar-benar menjadi alat bagi kita ya untuk melakukan apapun yang ingin kita lakukan karena firman itu sendiri adalah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Luar biasa. Tuhan. Terima kasih. Pak Riko mau langsung tanggapi atau tunggu Pak Fernando dulu biar sekalian? Ya, sekalian aja, Bu. Ya, oke. Silakan Pak Fernando. Iya, saya cuma hanya mau berbagi kesaksian pengalaman dalam dunia misi yang ada di Hong Kong. Terima kasih, Cap atau Pastor Riko sudah boleh mempresentasikan, bahkan mengingatkan kita kembali selain dalam perlengkapan itu, tetapi juga yang terpenting action itu, misi itu, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam setiap kehidupan yang ada. Banyak yang mendengar tetapi banyak juga yang tidak melakukan, sehingga banyak sekali terjadi degradasi atau dehidrasi iman yang mempengaruhi langkah kekristenan yang ada. Tetapi menurut saya, kalau kita yang di ladang misi, maka makin hari sebenarnya kalau kami berdua semakin semangat mendengar presentasi misi, bahkan kami sendiri yang terlibat dalam misi itu sendiri. Saya boleh bersaksi, saya melayani di Hong Kong, Pak, saya bersama dengan istri, boleh diutus. Saat ini kami punya passion atau kami punya fokus ialah melayani yang belum percaya dari kaum daerah yang ada. Kami bukan di
gereja seperti Bapak Ibu semua. Kami setiap minggu ada di center. Ya, ada di center dalam 1 tahun ini, apalagi dalam 1 tahun ini kami punya fokus untuk center atau setiap kegiatan itu menjadi jembatan penginjilan yang ada. Seperti beberapa hari lalu istri boleh kesaksian bahwa di ruang Zoom yang sama bahwa kami menggunakan metode itu kelas bahasa Inggris. Di dalamnya seperti tadi Bapak bilang, kami kasih ayat firman Tuhan, tapi kami jabarkan dalam pengajaran Inggris itu sendiri sehingga mereka bisa dapat bukan hanya materi, tetapi Injil itu bisa tersampaikan. Bahkan pernah beberapa waktu lalu, bahkan kemarin pun saya sedikit tercengang ketika saya bilang ada seorang pahlawan, saya cerita Sakeus yang badannya kecil, dia mau berjumpa dengan Yesus. Tapi ketika saya cerita ada seorang superhero datang di satu daerah, badannya itu kecil sekali. Dia mau naik ke satu tempat, saya bilang begitu. Saya mau naik ke satu tempat yang lebih tinggi untuk melihat sang idolanya itu. Dia berusaha sehingga dia manjat, hanya sang superhero itu datang di bawah tempat dia berdiri. Turun, saya mau dapat. Langsung, ini masih belum percaya. Dia bilang, Pak, itu kayak cerita yang di kelas ya. Itu bukannya cerita Alkitab dari Sakeus. Saya bilang, wah, saya cuma hanya terdiam. Saya cuma bilang, wah, luar biasa. Mereka bukan hanya belajar, ternyata mereka juga menyerapi dan mereka mengerti firman itu. Itu membuat saya langsung belajar bahwa saya tidak harus hanya menjadi pembaca, tetapi saya juga harus melakukan. Karena banyak sekali dari mereka yang sudah mengerti. Tetapi ya bagaimana melihat kehidupan kita orang percaya. Ya, itu yang pertama. Kesaksian bersyukur untuk bagaimana Tuhan boleh menolong. Minggu kemarin terima kasih buat para pendoa untuk setiap doa yang ada. Kegiatan itu sama profesinya, kalau Cap mungkin profesinya pilot. Nah, kemarin kami boleh bekerja sama dengan dokter gigi atau kesehatan gigi yang ada di Hong Kong. Ternyata dokter ini dulu dari Buddhis. Mungkin salah satu yang Ibu Eli doakan itu mungkin salah satu jiwanya. Dia boleh berjumpa dan boleh dimenangkan. Bukan hanya dia, keluarganya keras, tetapi bagaimana ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, bapak yang keras pun, kakak adik yang keras pun, semua sekarang boleh percaya Tuhan. Itu yang membuat dia berapi-api. Jadi dia bilang, saya melihat kinerja orang Indonesia di Hong Kong sangat besar. Tetapi kesibukan para majikan itu terkadang lalai untuk memperhatikan teman-teman. Ini ucapan saya terima kasih kepada setiap yang hadir. Dia boleh kesaksian, dia boleh mendoakan, dia boleh berbagi firman untuk 20 orang kedar yang hadir. Dan itu yang saya mau katakan, Tuhan Yesus itu dahsyat. Akhirnya dia boleh pakai bahasa Kantonis, istri saya yang translate. Jadi dia mentranslatekan baik itu firmannya, kesaksiannya, dan doa. Dan semua boleh diberkati. Kami boleh bersuka cita bersama dalam kebersamaan. Saya pikir mereka akan risih, mungkin langsung pulang, tidak sampai selesai 20 orang itu bersama-sama, bahkan mau didoakan. Saya cuma bilang Yesus baik. Itu yang terjadi untuk pergerakan kami, dan selalu saya katakan mengakhiri kesaksian, dukung terus dalam doa, dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, baik yang pelayanan-pelayanan kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini atau yang belum pernah mendengar kabar baik itu, sehingga kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil itu, dan mereka bisa mengaku dengan mulut mereka Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kesaksian dari saya, Prof. Kev. Tuhan Yesus memberkati. Keren, luar biasa. I am blessed. Amazing. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, kita lihat ya latar belakang Captain nih. Ini pemandangan di udara. Ini kalau mau turun di Jeddah ini kayaknya di Iya, kota Jeddah mana itu, itu Saudi ya. Arabia. Saya belum pernah ke Jeddah, tapi ini kayaknya di Jeddah. Iya, Ya, iya. luar biasa ya. Indah sekali kalau di malam hari untuk Iya. kota-kota besar seperti itu. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita terima kasih untuk Captain, untuk pencerahan dan penyegaran kerohanian kita semuanya.
Ada Pak Livius juga. Mungkin Pak Livius boleh menyampaikan sesuatu untuk kita semua di sini. Silakan Pak Livius. Ya, apakah Bapak bisa mendengar suara kami, Pak Livius? Pak Livius sih sembari memang lagi ada tamu. Iya, Tapi nggak apa-apa. lagi buka Beliau ini. sibuk. Salam lah. Ya, lagi ada di Jakarta, di Pak Sentani sih, Oh Cap. iya. Tapi tadi memang akan kedatangan tamu, mungkin lagi sedang ngobrol sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita sangat diberkati. Kita berikan aplaus dulu ya kepada hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Glory to Jesus. dimuliakan pada malam hari ini dan selalu bersemangat sesuatu yang cara mengupas ya, cara berbagi yang unik, yang berbeda. Kita sangat diberkati dan kami masih menantikan jadwal Pak Pendeta Kapten Rico untuk nanti lagi yang akan datang. Terima Siap. kasih. Yuk, mari kita akan berdoa karena Pak Riko juga adalah seorang penginjil, ya giat terus memberitakan firman, berbagi terus menjangkau jiwa-jiwa. Kita akan berdoa buat beliau. Tapi ada Terima satu kasih. yang ingin saya update kepada Captain. Bulan ini karena saya kemarin sangat kayak seliweran ya dan pasti Captain sangat sibuk ya. Saya Iya. sampai tidak menginformasikan secara tidak saya follow up, berita saya kirim tapi tidak saya follow up, yaitu kita mengadakan konferensi transformasi Indonesia. Ya, dan kita kemarin adakan di Jakarta dan hadir teman-teman pelayanan dari 7 gunung. Dan intinya adalah bagaimana kita sama-sama mau sinergi untuk membangun kesejahteraan, berkontribusi ya untuk kesejahteraan bangsa kita ini sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya share begini karena Captain Rico juga dengan Pak Lipius selalu diskusi ya, bagaimana untuk kita bisa berbagi atau berbuat sesuatu untuk memberkati bangsa kita. Jadi lewat konferensi kemarin kita jejaring terus dengan ketujuh gunung itu dan ada satu pasca konferensi kita bikin diskusi follow up yaitu di bidang bisnis. Di antara mereka ini tertarik ya untuk berbuat sesuatu untuk Papua dan tentu nanti bisa diterapkan untuk 12 kantong Kristen lainnya. Untuk diskusi lanjutannya itu adalah di agendanya untuk membuat action plan ya, bagaimana kita akan implementasikan atau terapkan di daerah-daerah terutama dalam hal ini di Sentani. Saya akan kirim nanti linknya kalau Captain lagi ada waktu kosong silahkan join. Siapa tahu nanti di sana kita akan melihat ya. Di situ nanti teman-teman yang bergerak terutama di lembaga keuangan, microfinance, yang nanti berfokus kepada memberkati bisnis UMKM. Ya, kira-kira begitu yang ingin saya update. Siap. Ya, terima kasih, Cap. Yuk, mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Dewi. Karena Bu Dewi hari ini belum bersuara. Kita berdoa untuk Captain Rico. Iya, Pak. Iya, Ibu Eli, nanti abis ini aku izin duluan ya. Soalnya kan aku bareng Mama. Jadi Mama udah selesai. Nanti ini udah ponakanku udah datang kasih tahu. Terus kita mau lanjut. Mohon izin undur diri boleh? Boleh. Tapi kami akan tetap mendoakan Captain. Mungkin off cam tidak mengapa. Ya. Saya senang sekali ada rumah doa ini karena kami para pemberita Injil kayak di Hong Kong di mana saya di Timur Tengah itu kami membutuhkan topangan ya, topangan. Kalau anak Tuhan sehati sepikir untuk perkara yang sama, contohnya saya kasih contoh Saudi Arabia. Sekarang itu hijab dicopot, udah menjadi negara yang bebas, turis boleh masuk. Tadi saya lihat baca lagi
ada satu negara di mana undang-undang mengeluarkan, tadi saya lihat di Instagram, di mana hijab sudah dilarang. Bayangin nggak? Jadi kalau anak Tuhan satu Indonesia sepakat kepada Pakistan, visi Kor. keselamatan visi kepada Tajikistan. iya, Tajikistan. ada saya tadi saya baca di Instagram. Nah, kalau kita sepakat pemikirannya kita sehati sepikir dengan Kristus dalam upaya keselamatan dunia, pasti banyak terjadi. Iran, Islam udah runtuh gitu kan. Saya kan melayani pengungsi Afghanistan di Indonesia nih, Jakarta, Jabodetabek 14.000, di Makassar 2.000 orang. Jadi mereka pada saat menerima Yesus mereka bersorak-sorai karena kejatuhan Islam, kejatuhan apa, karena mereka memang benar-benar sangat mengerikan ya. Nah ini kalau teman-teman, Ibu, saya minta tolong didukung untuk para anak-anak Tuhan yang giat memberitakan Injil, yang giat untuk menyelamatkan kepada banyak jiwa. Kami sangat butuh sekali didukung. Itu aja. Sekali lagi Ibu, terima kasih buat waktunya. Saya senang sekali ketemu dengan Ibu-ibu. Jangan lupa kalau nanti naik Lion Air, nggak usah doa panjang-panjang, senyum-senyum aja, nikmatin. Kami kembali dari Dakarna naik batik, Cap. Kami langsung tidur Oh lelap dan iya, sampai di sini aman, terkendali. iya. Batik, Ibu, saya dulu saya suka diketawain kan, Bapak ngapain kerja di Lion? Oh, pakai hikmat Pak. Oh iya. Kalau ada airline yang nggak bisa mengalami kecelakaan, saya pasti udah di sana. Saya bilang itu buktinya Singapura Airline ya kan. Aduh, Korea Iya, kemarin juga sama, semua di mana-mana sama. Ya kan, jadi iya. pokoknya naik Lion Air nikmati senyum-senyum aja, anak Tuhan. Amin. Ya, Oke, ke Medan teman-teman kami yang naik terkasih. Lion. Iya, Aman. teman-teman Kembali. terkasih, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dukung kami terus, kami saling mendukung juga. Teman-teman beritakan Injil deh, worth it sekali. Anda melihat orang diselamatkan itu, aduh, seperti yang Mas Fernando cerita tadi itu, saya merinding. Saya Iya. kalau melihat jiwa diselamatkan itu, aduh, rasanya luar biasa banget. Jadi, mari teman-teman dukung doa dan ambil bagian di dalamnya. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat waktunya. Selamat berjuang, prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Keep in touch ya Ibu ya, teman-teman ini dimasukkan Ya, dalam grup, siap. kita keep in touch. Siap, Terima siap. kasih, Terima kasih, Cap. Iya, sekali lagi Ya, Tuhan Yesus selamat berkati ya. beraktivitas. Salam buat God Mama bless. dan Cap. keluarganya. Siap, disampaikan. Ya, Tuhan Yesus semangat terus, berkati. Sama-sama pilot Ibu. penginjil, pilot Iya, misionaris. terima Luar kasih Tuhan biasa. Yesus berkati. Ya, Ya, baik. Ya, mari Ibu Dewi akan mendoakan Kapten Riko dan sekaligus nanti ya, kalau Pak Lipius, panggil Pak Lipius. Tampaknya tidak ya. Jadi karena itu nanti langsung Ibu Dewi saja, langsung bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat Bu, karena udah malam. Silakan Bu Dewi. Baik, makasih Bu Eli. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Bapak Kapten Riko Tuhan. Begitu banyak pengajaran-pengajaran kami terima bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih menjadi pasukan doanya Allah yang memiliki kuasa otoritas Tuhan. Tidak saatnya lagi kami Tuhan memiliki karakter anak-anak untuk kami mementingkan diri sendiri, tapi kami adalah prajuritnya Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas Tuhan untuk kami berdampak bagi keluarga, bagi pelayanan kami, bagi kota, bahkan bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Kami bersyukur Bapa di surga, pengertian demi pengertian terus Tuhan tambahkan di dalam pelayanan kami melalui pengajaran-pengajaran yang Tuhan kirim di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tuhan, terima kasih Engkau memperlengkapi diri kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapak di surga pada malam hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa bagi Bapak Riko, Bapak yang sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah terus dia menjadi berkat dimanapun dia di dalam melayani Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksiannya Papa, banyak-banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan melalui doa-doanya, melalui penginjilannya Tuhan di berbagai kota, di berbagai negara sebagai pilot daripada Lion Air Tuhan. Kami percaya Tuhan
Tuhan, taruhkan terus hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan, apapun belum mendengar firman Tuhan. Pakai Bapak Riko Tuhan untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan.